Selamat sore untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada. Kita bersyukur boleh kembali lagi untuk boleh mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Dan kita boleh mulai untuk mendiskusikannya melalui diskusi bersama dengan konsep dan pendeta Pardosi. Saat ini kita akan boleh memulainya. Untuk itu kita mengundang pendeta Edwin Pasaribu untuk boleh membawa dalam doa buka. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu pada sore hari ini ketika kami mau belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Jimmy Huta Barat. Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan sahabat-sahabat konsep juga yang menonton baik di live Facebook dan juga di YouTube, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan pengertian, pemahaman kepada kami, agar firman ini boleh kami pahami dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami, sehingga rohani kami, iman kami, semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kami semakin dipersiapkan menantikan Tuhan datang kali yang kedua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu. Saat ini kita akan boleh melanjutkan diskusi kita melalui materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Huta Barat dengan judul kontrak perpuluhan. Baik, terima kasih Pendeta Alex dan juga Pendeta Pasaribu sudah memimpin tadi dalam doa. Kembali kita pada saat ini, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dalam pelajaran sekolah sahabat yang dibawakan oleh konsep Coenser People. Dan sekarang kita sudah masuk ke pelajaran yang ketiga, kontrak memberi persepuluhan. Saya akan share screen di sini. Baik, sudah kelihatan ya? Oke. Kita ke sahabat petang, tanggal 14 Januari. Nah, hafalannya terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ini sudah sangat sering sekali kita baca ya. Bahkan juga kita sudah hafal sebagian ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, jadi inilah ayat inti kita yang diambil pada sepanjang satu minggu ini. Abraham memberikan 1/10 kepada Imam Melkisedek di zaman Perjanjian Lama. Setelah itu Tuhan menjanjikan Abraham satu upah yang besar yang disediakan kepadanya. Ya, jadi ada janji Tuhan ketika Abraham memberikan persepuluhan pertama sekali di dalam Alkitab dicatatkan. Begitu pula di zaman Musa. Ya, Musa mengatakan kepada bangsa Israel agar mereka semua yang ada di tempat itu memberikan persepuluhan mereka. Dari mana mereka memberikan persepuluhan? Dari hasil ladang yang mereka usahakan. Ya, tentu di zaman dulu itu mereka menanam dan nanti akan menuai. Dan menuai itu tidak kemudian seperti sekarang ya cepat-cepat, tapi kemudian butuh waktu yang lama sampai kemudian 1 tahun. Dan dari situlah diambil persepuluhan. Jadi sistem persepuluhan sudah ada sejak jauh sebelum sekarang ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita mulai sejak Adam bahkan ya dalam kutipan Ellen G. White sudah terjadi di sana. Nah, apakah ini masih relevan hingga pada saat ini? Ya, tentu
kita akan dapatkan nanti di dalam aplikasi. Minggu, persepuluhan sama dengan 1/10. Persepuluhan adalah pengembalian 10%, ya, jadi namanya juga 10. Persepuluhan, 10%, itu adalah sama, ya. Jadi 10 yang diberikan, 10%. Tidak kemudian kurang atau lebih dari situ. Sebagai pengembalian berkat yang Tuhan berikan. Di mana ini adalah peraturan persepuluhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mengembalikannya atas apa yang mereka dapatkan dari keuntungan mereka. Ya, jadi ini sudah menjadi satu hal yang dipraktekkan sejak zaman Perjanjian Lama. Allah hanya meminta 10% ini sebagai satu yang harus dikembalikan, ya, ke rumah perbendaharaan. Tidak 20% dikembalikan ke perbendaharaan, ya, tapi 10%. Dan tidak juga 5%, tapi apa? 10%. Yakub juga melakukan hal yang sama. Ketika Yakub ini dikejar-kejar oleh Esau, satu ketika dia bermimpi, dan kalau Tuhan menyelamatkan saya akan memberikan, dikatakan di situ, ya, persepuluhanku kepada Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-28. Jadi ini merupakan satu komitmen dari hamba-hamba Tuhan di dalam Perjanjian Lama untuk melakukan pengembalian persepuluhan yang adalah milik Allah ini. Dan ini pun tetap berjalan hingga pada saat sekarang. Senin tanggal 16, di manakah rumah perbendaharaan? Nah, sekarang kita akan melihat di mana rumah perbendaharaan itu. Oleh karena bawalah, dikatakan tadi, ya, persembahan persepuluhan kemana? Ke rumah perbendaharaan. Nah, sekarang pertanyaannya di mana dia? Jangan sampai orang membawa itu ke tempat yang tidak tepat atau bahkan digunakan kepada orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam ayat tadi, ayat inti, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, rumahku itu identik dengan bait suci Tuhan, ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat? Jadi rumah perbendaharaan itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan bernaung di sana. Kalau Musa mendirikan kemah suci di dalam Keluaran 25 ayat 8, menandakan Tuhan hadir di dalam kemah itu, bahkan di dalam kehidupan orang Israel, maka demikian jugalah rumah perbendaharaan dibawa ke sana semua persepuluhan itu. Ya, ada imam di sana yang nantinya akan diberikan kepada mereka. Dalam Ulangan pasal 12, Israel membawa persepuluhan sebanyak sampai bahkan 3 kali kepada Tuhan. Ya, jadi ada persepuluhan pertama, lalu kemudian persepuluhan kedua. Tapi persepuluhan kedua tidak digunakan sebagai persepuluhan pertama, yaitu ada di dalam Ulangan pasal yang ke-12. Persepuluhan untuk dimakan bukanlah persepuluhan yang pertama, melainkan persepuluhan yang kedua. Ya, jadi ada persepuluhan yang di dalam Ulangan 12 sepertinya ini akan dimakan bersama-sama di tempat yang Tuhan tunjukkan. Ya. Nah, apakah itu menjadi satu hal yang kemudian ketika sudah dimakan lalu tidak lagi diberikan kepada Tuhan? Ya tidak, ya. Tapi tetap persepuluhan itu menjadi bagian Tuhan. Tapi ketika ada persepuluhan yang lain, itu bisa digunakan untuk dimakan bersama-sama. Nah, ini tentu ada penjelasannya. Dulu pernah dibahas di konsep, ya, tentang persembahan dan persepuluhan ini. Tapi tidak di dalam pembahasan sekolah sahabat, ya. Nanti bila mana sahabat-sahabat konsep mau melihat kembali pembahasan ini, bisa dilihat di tayangan-tayangan konsep sebelum-sebelumnya, ya, tentang persepuluhan, bahwa ada persepuluhan kedua juga yang bisa digunakan untuk dimakan bersama dengan seisi rumah dan juga dengan imam-imam atau orang Lewi. Baik, persepuluhan pertama menjadi bagian Lewi di dalam bait suci. Kalau sekarang itu diberikan di kantor daerah, ya, melalui gereja lokal. Jadi dikumpulkan dulu di gereja dalam persembahan persepuluhan, lalu kemudian diteruskan ke rumah perbendaharaan itu.
Ya, itulah kantor conference. Kalau yang sudah conference, kantor misi yang masih misi atau daerah ya. Jadi disitulah rumah perbenaran itu. Sehingga itu mencukupi segala kebutuhan di rumahku, kata Tuhan. Yaitu rumah di dalam pelayanan gereja kita ini. Mencukupi semua kebutuhan dari pelayan-pelayan. Baik, Selasa 17 Januari, tujuan pemberian persepuluhan. Nah, ada apa tujuannya? Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih maupun dari buah pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya, jadi milik Tuhan yang harus diberikan oleh umatnya. Allah lah pemilik segala sesuatu. Sebenarnya dia tidak membutuhkan uang, ya, karena dia pemiliknya. Jadi jangan dibalik, ya. Kita memberikan kepada Tuhan karena Tuhan itu kekurangan, tidak, tapi justru karena Tuhan itulah pemilik segala sesuatu, sehingga kita memberikan atau mengembalikan itu kepadanya lagi. Ya. Persepuluhan berguna untuk mendukung pelayanan Injil. Itu berguna untuk membiayai semua yang ada di dalam pelayanan ini atau di gereja Tuhan. Dan itu semua adalah milik Tuhan sendiri, yang harus dikelola dengan baik berdasarkan hikmat surgawi. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, suku Lewi lah yang ditetapkan Allah dan berhak sepenuhnya atas penggunaan persepuluhan ini. Jadi tidak ada suku lain, suku Ruben, suku Simeon, suku Dan itu tidak memiliki otoritas untuk penggunaan persepuluhannya. Hanya suku Lewi lah, dan itu ada sejarahnya, di mana suku Lewi tidak mengikuti yaitu penyembahan berhala atau anak lembu emas, sehingga Tuhan memberikan kepada mereka satu keistimewaan bahwa mereka lah yang akan melayani di bait suci Tuhan. Dan sekalipun mereka menerima atau menggunakan persepuluhan itu, suku Lewi atau orang-orang Lewi ini yang menggunakan persepuluhan itu juga mereka tetap memberikan persepuluhan. Nah, ya, jadi tidak kemudian hanya mendapatkan saja, memakannya, tapi diberikan juga persepuluhan. Untuk siapa ya? Untuk perbendaharaan Tuhan lagi, ya, untuk pekerjaan Tuhan lagi. Jadi ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali, ya. Tetapi untuk penggunaannya dikhususkan bagi suku Lewi saja. Bilangan 8 ayat 21, mengenai Bani Lewi, sungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan. Ya, jadi sudah sangat jelas di dalam bilangan ini. Nah, di dalam kehidupan masa kini, di zaman sekarang, siapa ini suku Lewi? Tentu tidak ada lagi suku Lewi, ya, secara harafiah atau garis keturunan di dalam gereja kita, ya, gereja Advent. Tapi kemudian diterapkanlah ini kepada mereka-mereka yang bertugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta hamba Tuhan, guru Injil, ya, untuk kemudian dapat menggunakan ini sebagai makanan mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pekerjaan, karena mereka hanya mengharapkan apa yang ada di dalam bait suci itu, tema pertemuan. Mengembalikan persepuluhan itu penting oleh karena menolong kita agar tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi ada tujuan dari memberikan persepuluhan itu, di mana mereka yang memberikannya, mereka akhirnya lebih setia lagi dalam iman. Ya, tidak kemudian mereka tidak memiliki arti apa-apa, kasih aja begitu, tidak, ya, tapi ada peningkatan dalam iman. Ya, ada pertumbuhan, ya, di dalam iman kerohanian, memberikan persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan ini lambat laun, hari demi hari, level kerohaniannya bisa lebih meningkat, bisa naik, ya, di hadapan Tuhan. Dan alasan berikutnya adalah agar berkat Tuhan tercurah dengan limpahnya bagi umat-umat Tuhan. Jadi ini juga alasan yang kedua sebagai tujuan.
supaya Tuhan juga memberkati. Ya, dengan iman kita percaya bahwa kita sudah memberikan, kita sudah mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan berkat kepada yang sudah memberikan. Allah menjanjikan bagi mereka yang melakukan sesuai dengan firman-Nya. Dan kalau sudah diberikan persepuluhan itu, dikembalikan kepada rumah perbendaharaan 10% tadi, maka jangan sampai dilupakan juga, yaitu persembahan. Ya. Tidak kemudian sudah kasih kok persepuluhan, sudahlah, tidak usah kasih persembahan. Tetap juga harus diberikan persembahan. Baik, hari Rabu, 18 Januari, memberi persepuluhan dari pendapatan kotor. Ya, banyak dari anggota kita atau gereja Advent menyisihkan persepuluhan dari pendapatan kotor, ya, belum dipotong-potong semuanya. Jadi secara pendapatan langsung itu yang dipotong 10%. Nah, itu lebih banyak seperti itu daripada yang pendapatan bersih. Ya, apakah ini salah atau apakah ini kurang tepat? Mari kita lihat kisah dalam Alkitab janda di Sarfat, ya, di mana dia terlebih dahulu memberikan kepada Nabi Elia sebelum dia dan anaknya makan terlebih dahulu. Dan dibuatlah roti kecil bagi Elia sehingga apa yang sisa baginya dan anaknya itulah yang diolah untuk mereka makan. Nah, ini melambangkan satu aplikasi di mana mengutamakan Tuhan itu bagus, sangat baik, ya. Dan ini bisa diterapkan di dalam persepuluhan ini. Namun tidak kemudian bisa dibangga-banggakan, wah, aku sudah berikan dari pendapatan kotor. Ya tidak, ya. Kalaupun ada orang yang memberikan dari pendapatan bersihnya, setelah dikurangi dulu modal-modal dan lain-lain, hanya keuntungan saja yang dia potong 10%, itu pun tidak menjadi satu hal yang harus dipersalahkan atau diperdebatkan, ya, karena itu masing-masing kepada iman orang-orang atau si pemberi tersebut. Tuhanlah yang lebih mengetahui. Manusia memberi dengan hikmat surga 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, yang Tuhan sudah percayakan. Baik, Kamis 19 Januari, sebuah persepuluhan yang jujur dan setia. Jumlah persepuluhan harus, ya, jujur. Jangan sampai, ya, kita bermain-main dengan Tuhan. Nanti kalau kita bermain-main dengan Tuhan, kita mencoba untuk berbohong-bohong, mengurang-urangi, ya, akhirnya apa? Berkat pun akan bisa berkurang untuk kita dapatkan, ya. Atau bahkan kita akhirnya tidak setia dan jujur dalam mengembalikan persepuluhan itu. Dialah yang pertama. Apabila persepuluhan itu sudah diantarkan ke rumah perbendaharaan, maka ini akan didoakan untuk diteruskan dalam pekerjaan misi Tuhan, ya, digunakan dengan tujuan yang mulia dan tujuan yang tepat, penuh dengan kehati-hatian agar tetap berguna dalam pekerjaan misi. Jadi persepuluhan itu kita percayakan saja kepada pimpinan untuk digunakan sebaik-baiknya, ya. Karena ada banyak juga keraguan-raguan dari orang yang memberi persepuluhan, kemana ini akan diberikan, ya, dana-dana ini. Itu adalah bagian dari yang mengelola, yaitu orang Lewi tadi secara Alkitab, ya, tapi sekarang adalah gereja Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan bekerja juga di sana untuk melakukan pelayanan yang maksimal demi kemuliaan bagi namanya. Mengelola bagi Allah adalah satu kesempatan yang istimewa menjadi bagian umat-umat Tuhan. Jadi bersyukur kita karena kita sudah diberikan satu konsep untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan, ya, baik persembahan, persepuluhan, dana yang ada di tangan kita, ya, berkat yang kita terima, harta kita, Tuhan berikan kepada kita wewenang untuk mengelola dengan baik, dan Tuhan sudah berikan sekian untuk persepuluhan, persembahan, dan lain sebagainya. Maka ini adalah satu kesempatan yang istimewa bagi umat-umat Tuhan dalam mempraktekannya. Bolehkah umat Tuhan menahan persepuluhan? Itu tidak boleh, ya. Banyak orang-orang yang
mencoba untuk menahan, tapi kemudian ini tidaklah tepat untuk dilakukan. Dikatakan tadi dalam ayat inti tadi apa? Bawalah, ya, bukan tahanlah, tapi apa? Bawalah persepuluhan itu. Ya, kalau bawa ya dibawa, jangan ditahan. Baik, sebagai pendalaman hari Jumat, jika persepuluhan dikembalikan dengan setia, maka Allah akan memberikan berkat sehingga umat-umatnya akan dapat memberikan persembahan kepada Tuhan untuk menyokong misi-misi gereja. Jadi persepuluhan itu 10%, tapi persembahan bahkan bisa sampai 1000%. Ya, bagaimana caranya? Diberikan persembahan 1000% dengan pertama sekali memberikan persepuluhan 10%, sehingga berkat akan dilimpahkan. Itulah sebabnya banyak umat-umat Tuhan yang menyokong pekerjaan Tuhan dengan luar biasa besar, ya. Karena apa? Karena sudah terlebih dahulu mempraktekkan persepuluhan ini. Kontrak persepuluhan adalah dari Allah kepada umatnya, sehingga ini adalah suatu hal yang harus benar-benar dilakukan dengan komitmen yang tinggi. Tuhan Allah mempercayakan harta kepada umatnya, namun sesungguhnya itu adalah miliknya, sehingga manusia itu mengembalikan persepuluhan dari semua apa yang Tuhan sudah berikan, itu layaknya Abraham tadi. Baik, inilah sebagai mengantar untuk kita. Saya kembalikan ke, apakah sudah keluar PowerPoint-nya belum? Ya, baik. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat atas pemaparannya. Kita langsung saja masuk ke diskusi. Jadi bagi saudara dan saudari yang di Facebook yang sedang menyaksikan, yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan, ditulis dengan kalimat tanya di kolom komentar maupun di kolom chat. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Di sini, Pak Pendeta, ada pertanyaan nih. Bagaimana kita memahami konsep perpuluhan yang ketiga dalam era kita yang sekarang? Ya, mungkin jadi aplikasi, ya, perpuluhan yang ketiga ini di dalam era yang sekarang ini. Mungkin bisa ditambahkan Pak Pendeta. Setelah itu kita akan langsung ke Sir Muton Fardosi untuk menambahkan dan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Persepuluhan ketiga sebenarnya kita tidak bahas di sini, ya. Yang tadi ada di Ulangan 12 itu sedikit menyinggung persepuluhan kedua. Jadi persepuluhan ketiga itu adalah tahun ketiga di mana umat Tuhan di zaman Israel juga memberikan persepuluhan juga kepada Tuhan, ya, yang berbeda dari persepuluhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi itu sebenarnya konsep persepuluhan ketiga di zaman Alkitab. Tapi kalau sekarang, kalau mau diterapkan lagi, ya, saya rasa ini adalah satu hal yang bisa kita lakukan juga, ya. Tapi kalaupun tidak, yang penting sudah diberikan persepuluhan pertama itu terus menerus, ya. Setiap mendapatkan berkat dikasih persepuluhannya, mendapatkan berkat dikasih persepuluhannya. Itu mungkin, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Jadi, Sir, ada pertanyaan tadi, Sir. Satu, bagaimana kita memahami konsep perpuluhan yang ketiga dalam era masa sekarang ini, dan mungkin Sir bisa kasih tambahan mengenai pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Terima kasih, Sir. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali sahabat konsep, ya, yang mengikuti pelajaran ini secara live di YouTube dan juga yang menyaksikannya secara rekaman di YouTube, ya, di live di Facebook, ya. Terima kasih atas pemaparannya Pendeta Jimmy Huta Barat, ya. Baik, perpuluhan itu kan sebenarnya dalam teks Alkitab, ya, Ulangan pasal 14, ya. Pasal 12 tadi, ya, atau 14, ya. Di situ ada perpuluhan kedua, ya, yang bisa diatur oleh si pemberi untuk dibawa ke Yerusalem, dan disitulah dia boleh memberikan bantuan makanan dan sebagainya, bersama-sama makan dengan orang-orang Lewi. Lalu persepuluhan yang tahun ketiga itu sebenarnya adalah persepuluhan yang kedua juga. Cuman di tahun ketiga itu penggunaannya sedikit meluas.
Bukan hanya kepada orang Lewi, tapi juga kepada orang asing, janda, dan juga anak yatim piatu. Ya. Jadi sebenarnya itu saja apa namanya penggunaannya yang sedikit berbeda di perpuluhan kedua di tahun yang keberapa? Tahun yang ketiga. Nah, sebenarnya kita ini pada zaman modern ini sebenarnya juga melakukan hal yang sama, cuman kita tidak pernah mencatat-catatnya secara resmi gitu ya. Contohnya kita membantu di gereja ya untuk kegiatan-kegiatan gereja itu kita memberikan juga persembahan kita. Pada saat yang sama juga kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Tapi kita kan jarang mencatatnya ya. Ya. Nah, kalau orang Israel dulu kan memang mereka catat, mereka sudah sisihkan baru itulah didistribusikan. Kalau kita sekarang kadang-kadang pendistribusiannya itu ya tergantung kepada keadaan gitu. Tapi ada juga yang sudah mengkomitmenkan 10%. Sekian persen dia serahkan ke gereja sebagai persembahannya dan sekian persen lagi dia distribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi bisa saja lebih dari 10% sebenarnya kalau dihitung-hitung ya. Tapi kadang-kadang kita tidak menghitung-hitungnya, mencatat-catatnya. Nah, inti daripada pelajaran sekolah sahabat kita ini kan tentang perpuluhannya. Perpuluhan itu kita serahkan ke rumah Tuhan. Konteks rumah Tuhan dalam Alkitab itu ya bait suci ya. Karena rumah Tuhan itu cuma satu di Israel, yaitu di Yerusalem. Dan itulah pusat perbaktian. Nah, kalau sekarang itulah tempat kita bergereja, itulah pusat kita. Nah, di gereja itu akhirnya didistribusikanlah kepada semua hamba-hamba Tuhan karena sudah berbentuk organisasi. Gereja Advent itu tidak bersifat gereja lokal, tapi bersifat gereja secara organisasi dunia. Sedunia maksudnya ya. Jadi pembagiannya ya didistribusikan kepada wilayah pendeta-pendeta Advent di dunia ini. Dengan menyangkut segala macam kebutuhan-kebutuhannya sampai kepada pensiun para hamba-hamba Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi 10% dari mana? Ya, kalau kita mau menghitung perpuluhan kita 10% dari gaji kotor ya, artinya belum dipotong pajak ya. Jadi kita perlu tegaskan bahwa bukan dipotong uang makan, uang transport, bukan ya. Dipotong pajak maksudnya ya. Nah, kalau dia mau memberikan perpuluhannya sebelum dipotong pajak, itu juga hak dia, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau memberikan persepuluhan setelah dipotong pajak, itu juga hak dia. Karena prinsip Alkitab itu kan adalah yang ditambahkan. Ya, toh? Ya contohnya lah, saya bergaji 100 juta contohnya. Ternyata pajak saya itu 50 juta. Jadi sebenarnya saya itu cuma dapat 50 juta sebenarnya. Karena gaji saya itu dinaikkan 100 juta untuk dipotong pajak. Ya, jadi secara perhitungannya pertambahannya berapa kekayaan saya ini? Ya hanya 50 juta. Saya nggak bisa menghitung pertambahannya berapa. 100 juta kan gitu. Tapi kalau ada orang yang mau menghitung pajak perpuluhannya dari 100 juta, itu juga hak dia, nggak usah kita komentari. Nah, yang menarik itu kalau dia pengusaha. Contohnya ini ya. Dia menjual produknya itu 1 miliar. 1 miliar. Nah, ternyata kalau dihitung-hitung, dia itu nggak untung sebenarnya. Karena dipotong modal, dipotong gaji, dia itu belum untung. Tapi penjualannya 1 miliar. Nah, kalau dia, contohnya saya bicara secara logika ya. Dia penjualannya 101 miliar. Tapi setelah dihitung-hitung, dia itu sebenarnya tidak ada keuntungan. Tapi karena dia mau kasih perpuluhannya dari 1 miliar itu, berarti modal kawan ini kan berkurang jadinya. Jadi 900 juta kan? Ya kan? Ya, kalau 10 kali begitu bisa habis modalnya. Ya. Ya, jadi walaupun dia punya penjualan 1 miliar, tapi karena setelah dihitung dia tidak untung, ya dia tidak bisa kasih perpuluhan karena tidak ada pertambahan kekayaan kepadanya. Ya, makanya kalau pengusaha-pengusaha itu ya harus dihitung dulu baik-baik. Ya. Biaya karyawannya berapa, listriknya berapa, airnya berapa, teleponnya berapa, ya. Dan lain sebagainya sehingga bila mana masih ada sisa setelah dihitung baik-baik, maka itulah keuntungannya dan dari situlah ada banyak. Ada perpuluhannya ya. Nah, lalu yang terakhir bagi saya ya, jujur atau tidaknya kita itu kita yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada pendeta ya. Jujur atau tidaknya penggunaan perpuluhan itu tanggung jawabnya si pengguna dengan Tuhan,
bukan dengan kita. Ingat, kadang-kadang kita itu kasih perpuluhan, lalu ketika ada penyimpangan kita yang paling ribut gitu. Sekarang coba kita balik. Kalau Tuhan kasih berkat sama kita, lalu kita menggunakan itu sesuka hati kita, bisa nggak surga ribut sama kita? Wah, kalau terjadi begitu sudah habis kita nih. Dipersoalkan surga terus. Karena kita ini semua telah menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan itu. Ya. Loh, bagaimana Pak Pendeta bisa pastikan? Ya iyalah, udah punya rumah 1, beli 2, beli 2, beli 3, beli 3, beli 4, beli 4, beli 5. Ya kan? Apakah memang ada rencana Tuhan kita ini punya rumah sampai 5? Ya kan enggak? Ya. Jadi bisa saja kita ini sudah menyimpang juga dalam penggunaan berkat-berkat Tuhan itu. Ya. Apakah surga pernah mengkomplain kita? Nah. Jadi kalau disalahgunakan itu perpuluhan, itu tanggung jawab yang menyalahgunakan dengan Tuhan. Tuhan itu tidak tinggal diam ketika miliknya disalahgunakan. Demikian juga kita. Ketika kita menyalahgunakan perpuluhan itu tanggung jawab saya dengan Tuhan. Ya. Dan untuk itu kita harus apa? Berhati-hati, jangan sembarangan. Ya, karena itu adalah milik siapa? Milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, ya. Bukan membayar, ya, bukan. Mengembalikan karena itu milik Tuhan, bukan kita bayar perpuluhan, bukan. Apa yang mau dibayar? Apa yang mau kita beli rupanya? Jadi kita mengembalikan apa yang menjadi apa? Milik Tuhan, ya. Makanya dibilang dalam buku Maleakhi, manusia itu menipu Tuhan kalau dia tidak mengembalikan apa? Persepuluhan, ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Milton Pardosi, Sir Milton Pardosi, atas tambahannya yang begitu cukup mungkin memberikan pencerahan bagi kita. Baik, kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya ya, mengenai apa dampak bagi bangsa Israel ketika tidak mengembalikan perpuluhan ke rumah perbendaharaan. Jadi kalau di pelajaran hari Rabu itu tentang dijelaskan berkat-berkat daripada memberi perpuluhan, disinggung di sana. Tapi kalau sekarang adalah dampaknya. Ya, kalau tidak memberikan, mengembalikan ya, bukan memberikan ya, mengembalikan perpuluhan ke rumah pendaraan bagi orang Israel pada zaman itu. Kira-kira mungkin juga pada zaman ini kira-kira gimana? Masih berlaku nggak itu dampaknya? Nah, mungkin ke Pendeta Jimmy Huta Barat, habis itu ke Pendeta Edwin Pasaribu, dan mungkin nanti ke Sir Milton Pardosi kembali. Ya. Baik, terima kasih ya. Tentu ada berkat yang Tuhan janjikan bagi yang memberikan, ya, atau yang mengembalikan. Dan kebalikan berkat itu kutuk tentunya ya. Jadi kalau tidak dilakukan ya mereka akan kena kutuk. Ya. Maka akan datang malapetaka atau bahkan juga mendapatkan suatu hal yang tidak berkenan bagi bangsa itu. Ya, ketika tidak melakukan persepuluhan. Itulah sebabnya selalu dianjurkan oleh Musa supaya kasih persepuluhan atau kembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Dan itu relevan masih sampai sekarang. Jadi ada seruan-seruan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik di pimpinan maupun di dalam gereja lokal, supaya selalu mengembalikan itu ya. Karena apa? Karena ini akan berdampak dalam kehidupan umat-umatnya kalau tidak setia di dalam persepuluhan. Dan kutuk itu akan menjadi bagian mereka. Kutuk apa itu? Ya tentu tidak mendapatkan sukacita ya. Jadi memberi itu kan, memberi apa, mengembalikan persepuluhan itu kan, yang kita kasih itu kan mendatangkan sukacita bagi kita. Jadi persepuluhan itu bukan untuk Tuhan sebenarnya, tapi kembali imbal apa namanya, profitnya itu menjadi bagian yang memberikan itu sebenarnya ya, tapi bukan kepada Tuhan. Tadi dalam pelajaran kita, Tuhan itu bukan kaya, bahkan semua ini miliknya. Jadi yang mendapatkan kebahagiaan itu si pemberi itu sebenarnya ya. Jadi kalau tidak memberikan ya tidak akan mendapatkan sukacita Tuhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin Pendeta Edwin bisa menambahkan apa dampaknya ya bagi orang Israel pada zaman itu, mungkin bagi zaman sekarang kalau tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menambahkan sedikit saja. Tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Huta Barat bahwa dampaknya adalah kutuk. Dan apa dampaknya kepada kita? Apakah masih relevan? Pasti masih relevan.
Dan pengalaman yang kita bisa lihat adalah ketika kita salah untuk ataupun tidak setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka ada banyak hal-hal yang kurang yang kita bisa rasakan. Kenapa? Karena memang dampaknya akan langsung terlihat. Karena Tuhan tadi janjikan kepada kita, ujilah aku. Sebab Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita, dan Tuhan minta hanya 1/10. Itu pun kita masih korupsikan, atau itu pun masih kita susah untuk memberinya. Artinya, banyak hal yang dapat merugikan kita ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Jadi, banyak hal, dan bahkan kepada bangsa Israel, juga banyak hal yang mereka rugi ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita ke Sir Milton Pardosi, Sir, bisa kasih penjelasan mungkin mengenai bagaimana dampaknya ketika tidak memberikan persepuluhan. Ya, baik. Jadi kita bicara dari pengalaman saja ya, gitu. Karena nanti kalau ada yang bilang itu ada yang nggak kasih perpuluhan kok hidupnya tambah kaya gitu ya. Ini yang ngasih perpuluhan kok hidupnya pas-pasan gitu. Jadi kita nggak mau bicara begitu ya. Jadi para sahabat-sahabat konsep ya bolehlah dijalani secara pengalaman gitu ya. Ya kalau menurut janjinya kan tingkap-tingkap langit dibuka, belalang tidak akan memakan hasil pananmu ya dan lain sebagainya kan. Ya, tapi ada juga orang nggak kasih perpuluhan ya karena mungkin dia nggak tahu juga tentang perpuluhan makanya dia nggak kasih perpuluhan. Tapi hidupnya ya baik-baik saja gitu ya. Tapi ada orang yang tahu harus kasih perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, dia nggak ngasih tiba-tiba usahanya bangkrut, ya ada juga begitu ya. Atau mungkin ya uang itu sepertinya habis saja begitu ya, sakit terus atau apa gitu ya. Nah jadi saya lebih bagus mendorong kita untuk mencoba untuk, karena itulah tantangan Maleakhi 3, 10 dan 11 itu kan, ujilah aku kata Tuhan ya. Jadi kalau menguji itu ya ke Tuhan saja. Saya enggak mau memberikan sebuah pokoknya kalau nggak setia kau pasti dikutuk, habislah hidupmu ya, bangkrutlah kau, itu enggak juga begitu, karena itu kan ujilah aku kata Tuhan. Berarti kita berinteraksinya dengan siapa? Dengan Tuhan ya. Jadi kalau nanti dibanding-bandingkan susah. Ini setia kasih perpuluhan kok hidupnya pas-pasan gitu ya. Padahal kan Tuhan menjanjikan berkat yang yang berkelimpahan, tapi kok pas-pasan. Sementara yang enggak ngasih perpuluhan hidupnya berkelimpahan gitu. Jadi mana yang benar nih janji Tuhan ini? Jadi saya lebih mendorong kita supaya alami, ujilah gitu ya. Coba jalani dalam hidup sendiri ya. Kalau kita setia mengembalikan persepuluhan itu kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, damai, sukacita dan sebagainya ya. Tapi saya Pendeta Jimmy Huta Barat 1 tahun ini berkomitmen lalu dia enggak kasih perpuluhan. Nah, coba lalu dites. Kira-kira gimana nanti ya? Kehidupan beliau satu keluarga setelah tidak kasih perpuluhan setahun gitu. Nah, jadi kadang-kadang setelah dialami baru oh iya kita harus mengembalikan persepuluhan itu ya. Kadang-kadang kalau nggak dialami ya hanya dengar-dengar aja seperti kurang yakin gitu ya. Nah, tapi kalau setelah dialami oh benar itu kata Tuhan. Janji itu benar gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Sir. Mungkin sebelum kita menutup mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke. Di ayat hafalan kita di Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan dan selanjutnya. Nah, di sini di dalam ayat ini ada penekanan dengan kata seluruh. Ya, kata seluruh. Ya, kenapa harus ada penekanan kata seluruh? Apakah ada penyelewengan di sana tentang persepuluhan itu, dan apa yang terjadi ketika kita tidak mengembalikan persepuluhan dengan kualitas dengan seluruh ini, begitu. Jadi kira-kira maknanya dulu mungkin ya kata seluruh ini seperti apa? Mungkin kita ke Pendeta Alex, kemudian nanti ke Pendeta Matias Tanii, ya. Setelah itu nanti kita langsung ke Pendeta Jimmy Huta Barat dan Pendeta Sir Milton Pardosi untuk closing statement nanti sekaligus.
Ya, mungkin Iya, Pak baik. Alex dulu. Ya, Terima silakan. kasih. Pandangan daripada bacaan Malaki 3 ayat 10 mengenai seluruh persepuluhan atau seluruh persembahan ini mengacu kepada hasil yang paling baik yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Ini sebenarnya sudah kemarin ada penekanan khusus di pelajaran kita minggu lalu ya mengenai hasil yang pertama dan yang utama yang Tuhan ingin atau si Maleaki tekankan dalam konsep ini adalah hasil yang terbaik itu yang perlu kita kasih sama Tuhan. Maka ada penekanan kata seluruh. Seluruh bukan berarti semua ya, maksudnya semua dalam pengertian hasil kita, tapi dari yang terbaik yang kita punya. Nah, begitu. Nah, dalam bagian di Malaki 3 ayat 10 ini kan kita juga berbicara mengenai 1/10 dari penghasilan kita yang kita boleh dapati dan itu yang kita perlu kasih berikan sama Tuhan. Nah, dalam kategori ini kita boleh lihat bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu harus diberikan dalam kadar yang paling baik dari apa yang kita dapati. Nah, sudah barang tentu kan kemarin kita juga belajar sistem persembahan bangsa Israel itu kan tidak seperti kita ya, yang di kantor kita dapat gaji sekian dan lain sebagainya. Tapi di waktu zaman Israel itu kan sistem persembahan dan persepuluhan mereka itu tidak hanya berbentuk uang atau materi, tapi mereka juga memberikan persembahan persepuluhan itu dalam berbentuk yang lain yang mereka dapati dari hasil apa yang mereka kerjakan dan itu mereka harus kasih yang terbaik. Nah, itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Jadi beliau melihat dari segi seluruh ini adalah yang terbaik, ya gitu. Kalau mungkin Pendeta Muda Matias mungkin boleh kasih tambahan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Saya pikir sangat jelas di dalam ayat itu bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kenapa dibilang seluruh? Karena ini berkaitan dengan tentunya berbicara tentang persepuluhan itu adalah hasil pertama dari segala penghasilan. Ya, kalau kita baca di dalam selain Malaki 3 ayat 10, Pengkhotbah 3 ayat 10 juga di sana mengatakan hal yang sama. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi saya pikir yang dijelaskan oleh Pendeta Alex tadi sudah cukup jelas mengenai kata bawalah seluruh ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Kenapa kita disuruh untuk bawa ke rumah Tuhan? Karena itu milik Tuhan, bukan milik kita ya. Kalau milik kita 90% itu masih tetap sama kita, tapi kalau 10% itu milik Tuhan seperti tadi sudah ditekankan. Karena itu harus dibawa kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Oke, kita ke Pendeta Jimmy Huta Barat ya, sekaligus mungkin closing statement. Kemudian tadi ada definisi ya dari kata seluruh di dalam Malaki 3 ayat 10. Kemudian kira-kira apa isunya di sana dan aplikasinya pada zaman sekarang ini. Ya. Yuk, silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi bawalah persembahan seluruh ya. Jadi jangan ditahan-tahan ya. Jangan kemudian dikorupsi atau bahkan dikurang-kurangi persepuluhan itu, tapi kemudian dibawalah itu kepada Tuhan ya. Karena Tuhan tahu berkat yang diberikannya kepada umatnya. Sehingga bawalah semua yang memang sudah ketika sudah dikurangi 10% ya, bawalah itu kepada rumah perbendaharaan. Jangan dibagi-bagi lagi, 5% lah ke sana, 5% sini, tapi 10%. Nah, lalu kemudian sebagai aplikasi, biarlah kiranya umat Tuhan tetap melakukan kontrak ini, karena ini adalah kontrak yang tidak diperbaharui seperti kontrak-kontrak kerja ya, tapi ini kontrak seumur hidup, yaitu kontrak persepuluhan. Selagi umat Tuhan itu diberikan berkat dari surga oleh Tuhan, maka dilakukanlah kontrak ini agar kemudian kita menjalani kehidupan dengan penuh sukacita ya. Kita tidak
kemudian mengingkari kontrak itu sehingga kita ada pemutusan perjanjian, tetapi kita tetap di dalam perjanjian yang Tuhan berikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Cimuta Barat. Kita langsung ke Sir Milton Pardosi sekaligus closing statement, Sir. Ya, kata bawalah seluruh itu artinya manusia itu tidak bisa mengatur kemana dia distribusikan persepuluhannya itu. Ya, jadi tugas kita adalah membawa semuanya. Jadi bukan dipecah-pecah gitu, yang setengah ke rumah Tuhan, yang setengah lagi ke panti asuhan dan sebagainya, bukan. Seluruh itu harus dibawa semua ke satu tempat yang sama. Jadi sederhana saja memahami ayat itu, seluruh ya artinya berapapun persepuluhan kita itu, baik dalam bentuk, kalau zaman Israel kan hewan ya masih ya, tanaman-tanaman ya. Ya, belum ada alat tukar uang seperti kita mungkin, maka ya dibawa aja. Tapi kalau itu terlalu jauh ya mereka bisa uangkan kan, setelah itu dibawa semua gitu ya. Ya saya nggak tahu bentuk mata uangnya bagaimana, tapi di Alkitab ada juga ekspresi itu diuangkan, lalu bisa dibawa. Karena mungkin jarak yang terlalu, kan repot juga saudara-saudara, umpamanya 3 hari 3 malam kayak Yesus yang ke bait suci itu kan, terus bawa-bawa kambing nuntun untuk perpuluhan kan sudah repot juga deh. Ya, jangan-jangan perlu lagi biaya untuk kasih makan kambing 3 hari perjalanan. Ya, jadi berkurang lagi uang perpuluhannya karena sudah habis 3 hari untuk kasih makan kambing. Ya, nah, jadi bisa juga apa diuangkan. Tapi seluruh itu adalah dibawa tanpa ada yang ditinggalkan meskipun itu dalam konteks sumbangan atau apapun. Jadi kesimpulan dari saya adalah mari kita uji Tuhan itu dengan kita setia mengembalikan persepuluhan. Itu aja. Karena Malaikat 3 itu katakan ujilah aku. Ya. Jadi kita uji Tuhan itu. Oh ternyata saya sudah kasih perpuluhan bulan ini malah di PHK. Uji Tuhan itu. Ya, karena itu kan janjinya. Ujilah aku gitu ya. Nah, tapi ingat, perpuluhan itu bukan untuk berdagang dengan Tuhan ya. Ingat, kita diberkati dulu baru kasih perpuluhan. Bukan kasih perpuluhan dulu baru diberkati. Nah, kalau kita kasih perpuluhan dulu baru diberkati, itu berarti saudara dan saya sedang menyogok Tuhan. Ngasih 1 dapat 11. Gitu. Atau dapat 10. Tidak. Kita diberkati dulu baru kita kembalikan. Jadi perpuluhan itu bukan hendak membeli berkat dari Tuhan atau menyogok Tuhan agar kita diberkati. Bukan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Baik, inilah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Cimuta Barat. Terima kasih para sahabat konsep. Dan juga Sir Milton Pardosi yang sudah membimbing kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para pemirsa yang memperhatikan dan juga ikut menyelami ya diskusi ini sehingga kita bisa mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang ya, yaitu dalam pelajaran sekolah sahabat yang keempat, persembahan untuk Yesus. Baik, ini saja acara kita pada malam hari ini. Mohon untuk Pendeta Matias Tanii untuk doa tutup. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi pada saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan karena waktu ini Tuhan boleh berikan kepada kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat. Bapa, biarlah apa yang kami pelajari dapat menolong kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa apa yang menjadi milik Tuhan kami perlu mengembalikan itu kepada Tuhan. Karena dengan kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan, kami mengakui bahwa Tuhan berkuasa dan pemilik segala sesuatu. Untuk itu Tuhan, tolong kami agar mulai hari ini sampai nanti Yesus datang, kami menjadi umat-umat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam firman. Berkati seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini, Tuhan berkati mereka dengan berkat yang limpah dari surga. Berkati juga secara khusus hamba Tuhan Pendeta Cimuta Barat, hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi, biarlah Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka. Dan kami semua, kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan Tuhan. Karena doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus yang telah mati menebus kami dan hidup kembali menjadi demi dan keselamatan bagi kami. Amin. Baik,
Demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Tuhan berkati.